Di era kemajuan teknologi energi berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon berbahaya dari pembangkit listrik, manusia menciptakan beberapa sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, di antaranya pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Dan di antara teknologi terbarukan yang memimpin revolusi ini adalah panel surya. Panel surya dapat menyediakan sumber daya yang tak terbatas dengan mengkonverter sinar matahari untuk menghasilkan listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Kemampuan panel surya ini tidak hanya memerankan peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga memperluas akses terhadap energi listrik bagi komunitas yang sebelumnya terpinggirkan dari jaringan listrik. Lalu, bagaimana papan panel surya ini dapat menghasilkan listrik dan bagaimana proses pembuatan panel surya ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan panel surya di pabrik modern Jerman milik Bosch. Dalam bidang teknologi fotovoltaik, untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, komponen utamanya adalah sel surya. Sel surya sendiri terbuat dari material semikonduktor seperti silikon atau pasir, yang berasal dari bebatuan yang ditemukan di tambang seperti ini. Silikon ini akan melalui serangkaian proses hingga menjadi panel surya yang dapat menyerap energi cahaya dan diubah menjadi energi listrik melalui proses yang disebut dengan efek fotovoltaik. Langkah pertama dalam rangkaian proses pembuatan panel surya dimulai dari ekstrusi silikon mentah dari tambang seperti ini. Bahan mentah ini kemudian akan dibawa ke pabrik smelter silikon. Sebelum peleburan, bahan mentah ini harus dipastikan memiliki kemurnian 99,99% untuk menghasilkan tenaga surya. Setelah proses pemurnian, semikonduktor silikon ini kemudian dimasukkan ke dalam oven khusus silikon mentah yang akan dicairkan pada suhu lebih dari 1400 derajat Celcius. Mod tipis yang dikenal sebagai kristal benih kemudian direndam ke dalam silikon dinding cair dan ditarik kembali dengan sangat perlahan. Pada tahap proses ini, silikon cair terakumulasi pada kristal benih dan mulai mengeras. Setelah mengeras dalam 4 hari, batang silikon dengan panjang hingga 2,8 meter mulai terbentuk. Kristal bulat dasar yang dikenal sebagai ingot sekarang akan dipotong menjadi bentuk persegi panjang. Proses ini dilakukan semata-mata karena alasan praktis. Nantinya, sel surya berbentuk persegi dapat dipasang jauh lebih efektif pada permukaan modul panel surya. Berikutnya, batangan ingot dipotong menjadi irisan tipis dalam milimeter menggunakan gergaji kawat yang sangat halus. Irisan ingot secara individu disebut dengan wafer dan akan menjadi bentuk dasar dari setiap sel panel surya. Setelah wafer dipotong, wafer kemudian dikirim melalui terowongan pencucian. Proses ini harus sangat steril karena debu atau kotoran sekecil apapun dapat mengganggu produksi sel surya. Permukaan wafer sekarang sangat datar seperti cermin, sehingga banyak sinar cahaya yang dipantulkan dan tidak dapat digunakan lagi untuk menghasilkan tenaga. Untuk mencegah pantulan ini,
Permukaannya akan digores dan dikasarkan dalam penangas kimia. Jika sel-selnya diletakkan di bawah mikroskop, kita dapat melihat struktur piramida yang dihasilkan dari permukaan ini. Dengan struktur berbentuk piramida ini, cahaya dibiaskan beberapa kali, sehingga cahaya yang masuk dapat digunakan jauh lebih efektif. Langkah selanjutnya dalam produksi sel surya adalah difusi. Di sini, lapisan fosfor bermuatan negatif ditambahkan ke setiap lapisan wafer yang bermuatan positif. Dalam oven yang dipanaskan hingga suhu sekitar 900 derajat Celcius, atom fosfor disuntikan dengan bantuan nitrogen. Campuran gas fosfron nitrogen diendapkan pada wafer. Pada antarmuka antara lapisan bermuatan positif dan negatif, pembawa muatan bebas yang diciptakan oleh cahaya dilepaskan. Proses ini menghasilkan arus listrik. Akan tetapi, bagaimana dengan daya yang dihasilkan dari sel-sel individu ini akan diangkut? Paket perangko menekan panduan perak ke bagian depan sel. Hal ini menciptakan pola grid yang khas dari panel surya. Lapisan perak ini memastikan daya dapat disalurkan nantinya. Sel surya sekarang sudah lengkap dan mereka dapat menghasilkan dan mentransfer daya. Namun setiap sel mempunyai tingkat daya hantar listrik yang berbeda-beda. Dalam serangkaian tes, konduktivitas sel dievaluasi dan diurutkan. Setelah tahapan pengujian, sel surya kemudian dirakit. Sel-sel disolder bersama sedemikian rupa sehingga tegangan terakumulasi. Dalam proses yang disebut dengan laminasi, sel-sel disusun di belakang panel kaca. Sebagai hasilnya, mereka terlindung dari cuaca selama lebih dari 25 tahun. Satu modul surya berisi 60 sel. Ketika sejumlah modul dihubungkan satu sama lain, maka terciptalah pembangkit listrik tenaga surya. Sebuah tenaga listrik yang dihasilkan dari matahari dan pasir. Meskipun cuaca tidak selalu cerah, panel surya dapat bekerja dalam kondisi berawan. Panel surya hanya perlu dibersihkan, dipasang, dan dicolokkan ke stop kontak. Walau begitu, di musim panas dan cuaca yang cerah, panel surya akan bekerja lebih efektif untuk membantu kita mengurangi ketergantungan listrik diesel yang menghasilkan emisi karbon berbahaya.